Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten ini akan melakukan coaching triad supervisi akademik. Bersama saya Elizabeth Parembake, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMAK Taruna Vidya ini. Saya Diana Mariana Ria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMAK Taruna Vidya ini. Saya Maria Kristanti Wona, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Maurole. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Eren. Selamat siang juga Ibu Tanti. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik ya Ibu untuk hari ini. Baik Ibu Eren, hari ini Ibu akan melakukan post coaching ya Bu? Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan post coaching, kita akan berbicara sedikit ya. Aku boleh bisa? Bisa sekali Ibu. Begini Ibu, nanti ketika Ibu melakukan coaching bersama dengan coach Ibu, saya akan mengamati dan saya akan memberikan nilai sesuai dengan penilaian. Misalnya, yang pertama, apakah post coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus yang kedua, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Lalu yang ketiga, apakah mendengarkan respon dari coaching, kemudian mestinya mendengar respon dari coaching sesuai dengan pertanyaannya atau tidak begitu. Ibu Eren, sebaiknya melakukan coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Sebelum Ibu melakukan observasi, nanti ada sedikit yang saya mau tanyakan kepada Ibu, boleh tidak? Boleh Ibu. Baik, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari percakapan coaching yang Ibu lakukan hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dari proses percakapan coaching saya hari ini, yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus hadir secara penuh, dan juga menjadi pendengar yang aktif, begitu Ibu. Kira-kira dari ketiga hal tersebut yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan itu apa? Baik Ibu, yang paling spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang bagaimana Ibu itu? Pertanyaan berbobot itu menurut saya merupakan sesuatu yang cukup sulit, di mana saya akan mengantarkan coaching untuk memberikan ide, solusi atau alternatif jawaban yang lebih, sehingga dapat memunculkan kekuatan kreativitas yang dimiliki oleh coach tersebut. Ya. Baik Ibu, dari pertanyaan berbobot yang Ibu kembangkan itu, kira-kira indikator pencapaiannya apa? Untuk indikator pencapaiannya, di mana saat saya telah mendapatkan jawaban dari solusi, di mana solusi atau ide-ide tersebut telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya seorang coach dapat memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan sendiri. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu atas pertanyaan saya tadi. Semoga Ibu bisa melakukan coaching itu dengan baik dan setelah ini kita akan bisa bertemu lagi Bu ya. Iya Ibu Tanti, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat sore juga Ibu Eren. Bagaimana kabar Ibu Eren hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Diana? Kabar saya juga baik Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Tapi ada hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saya? Kebetulan saya ada waktu lebih kosong ya Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Bisa Ibu ceritakan sedikit apa yang Ibu alami dan Ibu rasakan? Jadi baik, begini Ibu Eren. Kemarin saya baru selesai melakukan supervisi oleh rekan sejawat yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena ketika saya melakukan pembelajaran itu saya tidak menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Padahal sebelumnya itu Ibu saya sudah menyampaikan ke rekan sejawat bahwa saya menggunakan media yang lain.
rekan sejawat itu tidak berkeberatan Ibu. Ketika diingatkan, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum. Sepertinya rekan sejawat tersinggung dan melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan saya pun ditegur. Seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks ketika proses pembelajaran tadi? Jadi baik begini Ibu Era, saya rasa tidak ada hambatan karena saya sudah terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Apalagi di pembelajaran yang saya lakukan kemarin, seperti kemarin, materinya itu saya sudah kuasai penuh, seperti itu. Baik Ibu Diana, kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu melakukan proses mengajar tidak menggunakan buku teks? Ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas dan juga ini merupakan salah satu implementasi dari Merdeka Belajar. Oke, baik ya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu menggunakan sumber belajarnya apa saja Ibu selain buku teks tadi yang tidak digunakan? Jadi saya menggunakan banyak sumber belajar Ibu, di mana saya menggunakan internet, kemudian video-video pembelajaran dan juga artikel, sehingga murid lebih mengeksplorasi pengetahuannya. Oke, baik Ibu. Apakah menurut Ibu dengan menggunakan buku teks maka dapat menghambat murid dalam mengeksplorasi pengetahuan? Kalau dipikir-pikir Ibu, menggunakan media belajar buku teks itu bagus juga, tidak menghambat murid untuk mengeksplor pengetahuannya dan juga bisa menambah wawasan murid dalam pengetahuan. Ya baik ya Ibu Diana, jadi menggunakan buku teks itu tidak menghambat murid dalam mengeksplorasi pengetahuannya. Jadi semakin banyak media atau sumber belajar yang kita gunakan di sini akan semakin baik ya Ibu, jadi akan semakin menambah pengetahuan murid kita. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi baik Ibu, saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah dan meminta maaf dan juga meminta Bapak Kepala Sekolah dengan rekan sejawat itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada rekan sejawat Ibu yang sudah melakukan supervisi terhadap Ibu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar seperti buku teks, kemudian artikel-artikel pembelajaran dan juga video pembelajaran dari internet. Dan agar tujuan itu murid dapat mengeksplorasi pengetahuan dengan begitu pembelajaran merdeka dan berpihak kepada murid itu dapat menyenangkan dan dapat terwujud. Seperti itu. Bagus sekali ya Ibu Diana ya. Mudah-mudahan berhasil ya untuk rencana Ibu selanjutnya. Apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi baik Ibu, yang akan saya komitmen saya ke depannya itu saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya itu dapat menjalankan Merdeka Belajar dan saya juga akan menyarankan sumber belajar pada pilihan masing-masing murid seperti itu. Ide yang sangat bagus Ibu ya. Semoga sesuai dengan harapan dan dapat berjalan lancar Ibu. Lalu kira-kira mulai kapan Ibu akan memulai komitmen Ibu tersebut dan kepada siapa yang akan Ibu mintai untuk mengingatkan Ibu tentang komitmen Ibu ini? Jadi baik Ibu, karena ini menyangkut murid, maka saya akan mulai pada saat pembelajaran di kelas yang akan datang dan juga yang akan saya minta tolong untuk mengingatkan saya itu Ibu Tanti nanti yang akan mengingatkan saya. Baik Ibu ya, jangan lupa untuk mengingatkan Ibu Tanti untuk selalu mengingatkan Ibu tentang komitmen Ibu ini.
terima kasih atas kesiapan waktunya untuk saya bisa berbagi sharing pengalaman saya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, baik Ibu Diana. Nanti setelah Ibu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan rekan sejawat Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana respon Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat Ibu tersebut ya, untuk kita pertemuan kembali nanti. Jadi baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Ibu Diana, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Heren. Ya. Yang Ibu Eren. Selamat siang juga Ibu Tami. Baik Ibu, Ibu tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Diana ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Lalu saya juga tadi sudah mengamati apa yang Ibu lakukan bersama Ibu Diana tadi ya. Pada coaching tadi itu apa yang sudah Ibu lakukan dan yang menjadi indikator pencapaian itu apa? Baik Ibu, jadi yang menjadi indikator dari kegiatan percakapan coaching tadi adalah saya ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta, di mana membantu coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, dari hasil pengamatan saya tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta Ibu ya. Kemudian selain itu dari tujuan tertentu sudah ditanyakan, kemudian identitas permasalahannya juga Ibu sudah lakukan, kemudian rencana aksi nyata juga sudah ditanyakan ya. Kemudian Ibu Diana juga sudah menyampaikan rencana aksi nyatanya dan juga bertanggung jawab dan Ibu Diana juga merespon dengan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu proses coaching tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan, terus sudah sesuai dengan prinsip coaching dan juga sudah tampak baik ya. Setelah melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Di sini yang mau saya kembangkan adalah memberikan perhatian dan juga kehadiran penuh. Saya berharap bahwa dengan perhatian dan kehadiran saya secara penuh dapat membantu coaching untuk lebih terbuka dalam membagi masalah yang dihadapi dan juga dapat menemukan solusi secara baik oleh coaching tersebut dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Oke, baik Ibu Eren, semoga dengan praktik coaching hari ini bisa Ibu lakukan ke depannya lebih baik lagi. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ya. Ibu. Selamat siang Ibu Christine, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Diana, kabar saya baik. Semoga kabar Ibu juga baik ya. Saya juga baik Ibu. Ibu Christine, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan percakapan coach dan coaching yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian dan bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan tersebut, dan jangan lupa juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu, ada 3 kompetensi yang Ibu akan kembangkan. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu pilih pada kegiatan observasi kali ini? Baik Ibu, yang saya pilih itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan
memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi baik Ibu, ada 2 kompetensi yang Ibu pilih. Pertanyaan berikutnya lagi Ibu, kira-kira indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin kopi saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Begitu Ibu. Jadi baik, terima kasih Ibu. Sampai di sini dulu pra-observasi kita. Ibu bisa melanjutkan coaching dengan coaching Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Elis, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Tanti, kabar saya baik Ibu untuk hari ini. Syukurlah dengan kabar kita semuanya baik-baik saja. Oh ya Bu, apakah ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan? Iya Ibu Tanti, ada sesuatu yang mau saya sampaikan dan saya bagikan dengan Ibu Tanti. Baik Ibu, kebetulan saya juga tidak sibuk dan ada waktu. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Nah, begini Ibu, yang mau saya sampaikan di sini adalah permasalahan tentang murid saya di dalam kelas yang kurang aktif dalam hal ini dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Oke baik Ibu. Oh jadi itu permasalahannya. Terus kira-kira apa yang sudah apa yang Ibu mau harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya mengharapkan untuk bisa menemukan solusi atau pemikiran baru yang dapat membantu saya untuk menerapkan kepada siswa saya ke depannya. Oh begitu. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengatasi murid Ibu yang kurang aktif? Yang kurang aktif di sini saya menggunakan beberapa sumber belajar, misalnya video atau gambar-gambar yang memicu perhatian mereka dan juga mengajukan pertanyaan pemantik atau pertanyaan terbuka terkait dengan apa yang mereka amati. Oh ya seperti itu. Lalu apa ada cara lain yang Ibu lakukan selain memberikan pertanyaan penuntut ataupun pertanyaan pemantik? Ada cara lain yang saya gunakan di sini adalah permainan kosakata atau vocabulary. Selain itu juga saya melakukan permainan kuis kepada murid. Permainan berpasangan untuk vocabulary-nya itu. Oh baik Ibu, luar biasa ya cara-cara yang Ibu sudah lakukan seperti permainan kosakata atau vocabulary, kemudian permainan kuis yang kepada murid ya. Menurut Ibu cara yang Ibu lakukan itu sudah membantu murid Ibu sehingga lebih aktif atau belum? Sejauh ini sudah sangat membantu Ibu, meskipun butuh proses ya, tetapi sudah ada peningkatannya. Oke baik Ibu, strategi atau metode apa yang bisa Ibu terapkan selain beberapa cara yang Ibu sudah lakukan tadi? Ya Ibu, strategi atau metode yang saya gunakan selain yang tadi itu ada diskusi kelompok dan juga saya menerapkan metode bernyanyi sehingga bisa membuat murid saya lebih terhibur dan lebih bersemangat. Oke Ibu Elis, bagus sekali ya cara yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita atau percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah bahwa saya mempunyai gambaran bagaimana untuk melakukan perubahan kepada murid saya di kelas yang tadinya kurang aktif akan menjadi lebih aktif. Oke, syukurlah kalau memang Ibu sudah memiliki gambaran untuk melakukan perubahan pembelajaran di mana Ibu meningkatkan keaktifan murid di kelas. Saya tunggu hasilnya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, keresahan yang saya alami. Semoga ini bermanfaat untuk perubahan murid saya di sekolah nantinya ya Ibu ya. Iya, terima kasih juga Ibu. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang juga Ibu. Ibu Christine tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Elis. Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya akan bertanya pada pasca observasi. Apa saja yang Ibu sudah lakukan saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi yang saya gunakan itu mendengarkan secara aktif dan menanyakan beberapa pertanyaan.
dengan tujuan untuk menggali pemikiran coaching dalam pengambilan keputusan agar dia dapat menemukan solusinya. Baik Ibu, menurut saya peran Ibu sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coaching dalam melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Christine sudah menggali potensi dari Ibu Elis untuk menemukan solusi masalah yang dihadapinya. Ibu, pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan proses coaching yang tadi baru saja dilakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu bahwa saya ingin belajar lagi memahami proses coaching itu sehingga kedepannya itu saya bisa melakukan proses coaching itu lebih sempurna lagi. Oke, baik Ibu Christine, terima kasih. Semoga kedepannya ada peningkatan. Saya tutup percakapan kita siang ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Ibu, sama-sama. Selamat pagi juga Ibu Eren. Bagaimana kabar Ibu Diana hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya juga baik ya Ibu Diana ya. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, coaching kita pada hari ini saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching Ibu, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Ibu ya sebagai coachnya di sini. Dan jangan lupa ya Ibu juga disesuaikan dengan isi coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching Ibu kali ini? Jadi baik Ibu Eren, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yang pertama itu present kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Baik ya Ibu, jadi di sini ada 3 kompetensi yang mau Ibu kembangkan. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Jadi baik Ibu, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama itu Ibu, saya harus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Oke baik Ibu, ini pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi baik, indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, saya ingin coach saya itu mendapat solusi dari permasalahan yang dia hadapi, langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah. Seperti itu. Baik sekali ya Ibu Diana. Sampai di sini dulu ya proses sesi kita untuk kali ini. Silakan Ibu melanjutkan dengan proses coaching Ibu. Nanti setelahnya kita akan bertemu kembali ya Ibu ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Diana. Terima kasih juga Ibu Eren. Selamat pagi Ibu Tanti. Selamat pagi juga Ibu Diana. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Syukur kepada Tuhan, kabar saya baik-baik. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau diceritakan seperti itu Ibu? Ya Bu, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan dengan Ibu. Oke Ibu, tidak apa-apa. Saya mungkin ada waktu untuk Ibu. Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan? Begini Ibu, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan itu bahwa teman-teman saya di sekolah itu tidak ada perubahan dari proses belajarnya, proses pembelajarannya, di mana penyampaian materinya itu mereka masih menggunakan metode ceramah atau metode konvensional. Padahal kita tahu bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang ini kan sudah maju, tetapi teman-teman guru saya di sekolah itu masih saja menggunakan
Oh, jadi permasalahannya Ibu Tanti ingin rekan di sekolah harus menggunakan bervariasi metode, kemudian model dan media pembelajaran. Eh, dan Ibu Tanti juga mengharapkan kondisi itu bisa meningkat, dikatakan ideal pada level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Tanti itu berada di level berapa? Begini Ibu, kalau di sekolah saya itu masih berada di level 5 karena memang di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang senior atau guru-guru yang sudah tua, seperti itu Ibu. Oke Ibu, ini tadi Ibu mengatakan bahwa level 5 ya. Kira-kira di level berapa nih yang Ibu akan tingkatkan sehingga adanya perubahan pembelajaran bervariatif itu di sekolah Ibu nanti? Baik Ibu, mungkin saya bisa tingkatkan di level 8 Ibu ya, karena memang kalau di level 10 itu mungkin agak sulit, apalagi guru-guru di sekolah saya itu banyak guru-guru tua, seperti itu Ibu Diana. Oke, dari level 5 ke level 8. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan itu adalah semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan guru di sekolah secara face to face atau secara bergantian, seperti itu Ibu. Oh, jadi Ibu akan terapkan ke depan semacam pendampingan individu atau mentoring. Kira-kira ada tidak strategi lain yang Ibu akan terapkan sehingga teman-teman guru Ibu tuh nyaman dalam penyampaian Ibu? Seperti itu. Mungkin yang saya akan lakukan itu pendekatan dengan kepala sekolah untuk berkonsultasi melakukan kegiatan semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga mereka menggunakan media yang lebih bervariatif. Bagus sekali Ibu rencananya. Kira-kira yang Ibu ingin lakukan itu pendekatan individu dan workshop. Kira-kira dari kedua rencana itu mana yang Ibu akan laksanakan duluan? Baik Ibu, mungkin yang akan saya laksanakan lebih duluan itu adalah pendampingan individu. Karena kalau kegiatan workshop itu membutuhkan waktu Ibu ya. Saya harus buat persiapan, kemudian biayanya, lalu saya juga harus mencari narasumber. Jadi yang lebih nyamannya itu bahwa saya melakukan kegiatan pendampingan individu lebih duluan Ibu. Oke baik Ibu Tanti, kegiatan yang dilakukan itu kegiatan mentoring. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu ke depannya nanti? Baik Ibu, yang akan membantu saya nanti adalah rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran secara bervariatif. Oh, jadi Ibu Tanti akan berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu Ibu ya, Ibu Tanti? Iya Ibu Diana. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya minggu depan Bu. Sebelumnya saya akan berkoordinasi dengan rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif. Bagus sekali Ibu Tanti. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini bahwa saya memiliki gambaran bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah dengan kegiatan mentoring, kemudian saya juga dibantu dengan rekan guru yang sudah memiliki keahlian dalam menggunakan media pembelajaran. Oke, puji Tuhan sudah ada gambaran untuk melakukan perubahan pembelajaran bervariatif di sekolah Ibu. Saya tunggu hasilnya. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kedepannya nanti ada perubahan untuk di sekolah kami. Sama-sama Ibu Tanti, kalau kita ada masalah, kita bertemu lagi untuk bercerita bersama. Iya Ibu, sama-sama, sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Tanti. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang juga Ibu Eren. Ya, tadi Ibu Diana sudah melakukan proses coaching ya bersama coachingnya Ibu.
Kalau tidak salah Ibu Tanti ya Ibu ya. Oke, sebelum penutup saya akan bertanya apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai. Jadi baik Ibu, yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusinya. Oke, baik Ibu Diana, saya sudah memperhatikan ya proses coaching Ibu tadi antara Ibu dan Ibu Tanti sudah berjalan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Diana juga sudah menggali potensi Ibu Tanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup sesi kita untuk hari ini ya Ibu ya. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari yang melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Jadi baik Ibu Eren, kompetensi yang saya akan kembangkan, saya ingin memahami lagi proses sehingga saya nanti dalam melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu. Oke, baik Ibu Diana, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu Diana. Saya tutup sesi kita siang ini ya. Terima kasih banyak Ibu Diana. Sama-sama Ibu Eren.